kosmetik nih. Kemudian ada Ibu Ratih Eka Sasongko selaku koordinator kelompok substansi Infokom, juga Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi bedah peraturan online yang tahun ini sudah acara ke-6 nih, karena kita melaksanakannya tiap bulan nih. Jadi, pertama-tama kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas perkenannya lah kita bisa bertemu nih di pagi ini walaupun secara virtual pada acara sosialisasi bedah peraturan online atau baperan yang temanya pagi ini awareness efek samping kosmetik. Nah, mungkin ini saya lihat pesertanya sudah lumayan banyak. Bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti kita ketahui kita merdeka sudah lama, zaman terus berubah mungkin. Jadi ada perkembangan dari waktu ke waktu, ada perkembangan. Jadi kalau dulu fokus mungkin masih kebutuhan hidup itu kebutuhan primer, tapi dengan seiring perkembangan zaman ini juga kita banyak kebutuhan lain selain kebutuhan primer. Nah, terutama yang sekarang ini mungkin untuk menunjang penampilan dengan memakai kosmetik adalah. Jadi salah satu cara menunjang penampilan adalah dengan menggunakan kosmetik. Nah, ternyata kosmetik kita juga harus tahu kosmetik itu, kalau saya dulu juga bayangannya yang pakai kosmetik itu pasti ibu-ibu atau para perempuan lah, adik-adik perempuan, anak perempuan, laki-laki itu enggak. Tapi ya sejak saya di Badan POM saya juga tahu ternyata yang dimaksud kosmetik itu banyak gitu loh, bukan hanya yang dipakai oleh ibu-ibu dan adik-adik perempuan semua. Nah, jadi termasuk mungkin yang kebutuhan kita sehari-hari seperti mungkin sampo, sabun mandi, pasta gigi itu termasuk kosmetik juga ternyata ya. Nah, dengan penduduk Indonesia yang banyak ini, jadi ini adalah suatu peluang mungkin untuk pasar kosmetik di Indonesia. Apalagi mungkin dengan revolusi industri ini 4.0, tren perdagangan juga banyak berubah. Jadi banyak perdagangan sekarang lebih mungkin udah hampir sama lah, atau ini yang dilakukan secara online. Jadi memang perdagangannya online, ada juga perdagangan yang sistemnya dengan secara penjualan langsung berjenjang atau MLM istilahnya. Nah, ada satu lagi mungkin yang jadi masalah adalah pola pikir atau mindset dari masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang inginnya pakai kosmetik efeknya instan. Jadi instan itu berarti meningkatkan resiko terpapar kosmetik ilegal, apalagi mungkin generasi milenial ya, senangnya sekarang lagi ini mungkin yang berbau-bau Korea, drama Korea, terus apalagi termasuk kosmetiknya juga mungkin. Jadi ini peluang juga mungkin untuk pelaku usaha untuk memasukkan produk-produk yang itu yang belum tentu juga sudah terdaftar atau ternotifikasi di Badan POM. Nah, seperti kita ketahui juga resiko dari kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang dilarang atau berbahaya ini sangat banyak. Jadi dan reaksinya juga agak cepat, mungkin lebih cepat. Mulai dari iritasi, mungkin iritasi kulit yang ringan sampai berat. Nah, Badan POM sebagai lembaga pengawas ya yang bertanggung jawab terhadap pengawasan termasuk kosmetik juga mempunyai kewajiban menjamin produk kosmetik yang baik dihasilkan oleh
produsen ataupun yang diedarkan selalu senantiasa memenuhi syarat yang berlaku, syarat keamanan, syarat mutu dan manfaat. Nah, tapi selain Badan POM, pelaku usaha juga punya kewajiban untuk menjamin produknya, mulai dari produksi ya, dari bahan baku sampai produk yang siap diedarkan, itu juga ada tanggung jawab dari pelaku usaha. Juga ternyata di aturan yang sekarang juga selain sampai produknya beredar, pelaku usaha jadi masih mempunyai kewajiban untuk melakukan monitoring keamanan produk saat diedarkan. Jadi kayak kalau obat mungkin istilahnya monitoring efek samping. Jadi kalau ini mungkin efek samping kosmetik bukan obat. Nah, lagi mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, monitoring efek samping kosmetik adalah tahapan yang penting dan semakin berkembang dengan bertambahnya jenis kosmetik yang disetujui oleh Badan POM dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat. Ada peraturan BPOM, yaitu peraturan nomor 22 tahun 2019 tentang mekanisme monitoring efek samping kosmetik, bahwa pemilik nomor notifikasi atau pemilik nomor izin edar kosmetik yang mengedarkan kosmetik produknya di wilayah Indonesia wajib melakukan monitoring dan melaporkan efek samping kosmetik. Nah, di sini peran serta tenaga kesehatan atau masyarakat juga sangat dilibatkan untuk melaporkan adanya kasus efek yang tidak diinginkan ini. Nah, untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat akan pentingnya melaporkan efek samping kosmetik itu, maka di kegiatan pagi ini, di bedah peraturan online pagi ini, kita mengangkat tema awareness efek samping kosmetik. Diharapkan mungkin melalui kegiatan sosialisasi bedah peraturan pagi ini dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat selaku konsumen kosmetik ini mengenai efek samping yang mungkin timbul dari penggunaan kosmetik, serta meningkatkan kesadaran dan peran aktif dari masyarakat umum dan tenaga kesehatan, serta juga tenaga kefarmasian dalam memanfaatkan saluran pelaporan terkait efek samping kosmetik ini dari Badan POM apabila terjadi efek samping akibat dari penggunaan kosmetik. Jadi diharapkan mungkin masyarakat selaku konsumen mau berperan aktif juga jika memang dirasakan dari penggunaan produk kosmetiknya ada efek-efek samping yang kurang baik lah, untuk melaporkan juga tenaga kesehatan mungkin di sarana-sarana pelayanan kesehatan untuk mungkin berpartisipasi aktif juga untuk melaporkan temuan-temuan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk narasumber Ibu Dr. Sari Hairunisa, untuk Ibu Ratih yang membantu acara ini bisa berlangsung. Juga untuk para peserta paparan pagi ini. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal sudah menyempatkan bergabung dan membuka kegiatan di hari ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sobat, boleh izin untuk membuka kameranya, kita foto terlebih dahulu. Ada 4 slide yang akan di screenshot oleh panitia. Mohon izin untuk membuka kameranya. Ya, sekarang yang pertama gayanya gaya ini ya, gaya KTP ya.
Tahu ya gaya KTP. Nah, ini gaya KTP namanya ya. Boleh 3, 2, 1 untuk layar pertama. Kemudian layar kedua 3, 2, 1 tetap pada posisi KTP-nya. Layar ketiga 3, 2, 1. Dan yang terakhir layar keempat 1, 2, 3. Oke. Dan ini posisi selanjutnya ya. Boleh tangannya di gini ya. Nah, biar agak bergerak tangannya ya di gini. Nanti saya buka ininya ya. Nanti sama-sama kita bilang semangka, semangka gitu ya. Oke, 1, 2, 3, semangka. Oke, trik trik. Oke, sudah semua? Sudah difoto Mas? 3, 2, 1 tetap dengan semangkanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Faisal, terima kasih Ibu Rati dan Dokter Sari ya, sudah mau saya suruh-suruh semangka. Terima kasih Mbak Dewi. Oke. Baperan batch 6 pada hari ini akan berbincang seputar kosmetik. Ada 2 materi yang akan disampaikan. Yang pertama, kosmetik mengandung niacinamide dan kemungkinan efek sampingnya. Serta ayo laporkan efek samping kosmetikmu. Nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama, saya perkenalkan narasumber tamu spesial kita. Tadi sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Pak Faisal, Dokter Sari Hairunisa, spesialis kulit dan kelamin. Boleh dong tepuk tangannya. Luar biasa menyempatkan kesibukannya ya Dokter Sari untuk bergabung bersama teman-teman Sobat Bepom. Nah, ini CV dari Dokter Sari. Banyak ya dok, tapi ini ada yang nyempil nih dok. Nyempil di bawah, tapi sangat ingin dilihat nih dok. Perempuan inspiratif pilihan Nova 2009. Gitu ya dok ya? Iya betul. Iya, saya udah intip loh dok, ini si Novanya. Gara-gara Dokter Sari saya buka Nova 2019 ya dok. Jadi ada yang saya garis bawahi itu dok, bisa memberikan inovasi dan besar impactnya buat masyarakat Indonesia. Itu mulia banget loh dok. Dan sekarang sampai sekarang masih ya dok ya? Ya, insya Allah masih. Ya, karena cita-cita mulia Dokter Sari ini lewat dengan Dokter Sari dan tim selalu melahirkan inovasi unggulan, begitu ya dok ya? Sebagai solusi kecantikan. Waduh, solusi kecantikan. Jadi setiap masalah kulit pasti ada solusinya, gitu ya dok ya? Iya, insya Allah ada solusinya tiap masalah kulit. Iya, tapi masyarakatnya harus cerdas ya dok dalam memilih si kosmetiknya. Jadi solusi yang dipilihnya itu harus lewat jalan yang lurus ya, Shirathol Mustaqim ya dok, aman terus sehat gitu ya dok ya. Iya, solusinya harus yang benar gitu ya. Iya, harus yang benar. Nah, ternyata nih dok, kalau bicara soal solusi kecantikan, masih ada aja nih dok, masyarakat Indonesia yang pinginnya tuh solusinya tuh cepat dan murah gitu ya dok ya. Tapi dia mengabaikan nih dok efek-efek kesehatan pada tubuh. Kami di Balai Besar POM di Serang, salah satunya melalui program Baperan ini dok, selalu mengedukasi masyarakat tentang harus cerdas nih, jadi konsumen tuh harus cerdas. Selama ini kami sudah mengedukasi masyarakat terkait materi-materi kosmetik bahan berbahaya pada kosmetik ya dok ya, merkuri, hidrokinon, asam retinoat, steroid. Tapi yang ini baru nih dok, untuk terkait niacinamide ini memang baru kami sampaikan. Mudah-mudahan setelah Baperan ini bertambah nih wawasan masyarakat menjadi lebih aware dalam menggunakan kosmetik yang aman gitu ya dok. Nah teman-teman harus menyimak sampai akhir karena nanti di akhir ada hadiah menarik. Jadi nanti Dokter Sari kasih pertanyaan ya dok ya buat teman-teman ya dok. Oh iya, oke. Tiba-tiba ada pertanyaan. Iya nanti di akhir jadi teman-teman biar menyimak ya dok, dan menyimak nanti Dokter Sari akan kasih pertanyaan buat teman-teman nanti yang beruntung mendapatkan hadiah menarik ya.
Oke dok, langsung saja saya persilakan dengan hormat kepada Dokter Sari untuk memaparkan materi pertama. Oke, terima kasih. Boleh tolong panitia untuk share screen? Ya. Oke. Boleh slideshow biar lebih enak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Faisal dan tim BPOM Serang untuk undangannya. Pada hari ini sesuai undangan mengenai niacinamide dan kemungkinan efek sampingnya. Benar kata Mbak Tiwi tadi ya, biasanya itu yang sering dibahas tuh retinoic acid, hidroquinon gitu, merkuri, steroid. Oh kayaknya nih ada bahan baru lagi yang sering kita dengar mungkin 2-3 tahun terakhir ya, dan itu apa sih dan ada kemungkinan efek sampingnya atau tidak. Slide, yaitu untuk CV-nya, slide berikut. Oke, jadi niacinamide itu apa? Niacinamide itu adalah vitamin B3. Nah, memang kalau lihat dari tren pencariannya di Google Search, pencarian niacinamide itu meningkat cukup tajam di tahun 2020. Tapi memang kalau kita lihat di kuartal 2 2021 sudah mulai turun. Mungkin seperti Pak Faisal tadi bilang ya, sekarang tuh kosmetik cakupannya sudah banyak, yang pakai juga umurnya sudah rentangnya semakin luas, trennya juga berganti dengan cepat gitu. Nanti mungkin BPOM Serang berapa bulan lagi harus ada bahas arbutin atau apa gitu ya, update terus. Nah, produk yang paling sering dicari di Google untuk niacinamide adalah bentuk serum dan toner, dan bagaimana persepsi consumer mengenai niacinamide efikasinya. Kalau di Google Search itu trennya adalah untuk pencerah wajah, untuk mengurangi flek atau dark spot, untuk skin barrier, dan juga untuk acne atau jerawat. Slide berikut. Nah, tapi apakah iya niacinamide ini adalah hal yang baru? Sebetulnya tidak. Jadi niacinamide itu kan adalah vitamin B3 yang memang awalnya dulu sekali itu perkembangannya lebih untuk suplemen makanan. Kenapa? Karena vitamin itu kan macam-macam. Nah, vitamin B3 ini adalah salah satu jenis vitamin yang badan kita tuh secara alami nggak punya memang. Jadi perlu sumber dari luar. Sumber dari luar belum tentu harus dari suplemen ya teman-teman. Maksudnya harus dari makanan dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya di awal abad 20 nih, karena kekurangan vitamin B3 itu bisa menyebabkan penyakit namanya pellagra. Nah, lalu ada peneliti nih, dia melihat, niacinamide ini ternyata ada penetrasi atau menembus kulit gitu. Sehingga kalau ada suatu zat menembus kulit, berarti kita perlu pelajari apa ya efeknya, efek samping maupun efek baiknya. Nah, dan nanti ada kita bahas untuk efek-efek niacinamide. Nah, dia itu kalau secara bahan baku bentuknya powder, larut dengan air, pH-nya, maksudnya pH ketika diformulasikan di produk itu rentangnya cukup lebar dibandingkan beberapa bahan aktif lain dari pH 3 sampai 7,5. Dan cuma apakah tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari niacinamide gitu. Jadi niacinamide itu memang ada kandungan niacin yang apabila kadarnya atau konsentrasinya tinggi dapat menimbulkan efek samping flushing atau kemerahan. Nanti kita bahas lebih lengkap di slide berikutnya. Nah, sehingga tapi kan niacin itu baru kelepas dari niacinamide kalau niacinamide-nya terhidrolisis, terurai gitu ya. Nah, pH-nya itu kan tadi range-nya cukup jauh ya, dari asam 3 sampai 7,5 gitu. Nah, dia sebetulnya pH optimalnya nih supaya niacinamide nggak banyak yang terurai di niacin adalah di pH 4 sampai 6.
Nah, kenapa niacinamide itu sering dipakai di formulasi kosmetik? Karena memang dia tergolong stabil. Mungkin teman-teman sering dengar misalnya, oh kalau vitamin C pilih yang sediaannya di botol kaca gitu, dan nggak bisa bening karena dia gampang teroksidasi, berubah jadi coklat dan efikasinya juga berkurang. Atau misalnya mungkin pernah dengar juga retinol gitu, gampang mengkuning atau coklat, botolnya juga harus kedap gitu. Nah, niacinamide ini tergolong bandel lah istilahnya, jadi nggak banyak harus ini gitu kan, dan toleransinya juga atau keamanan dinilai baik, dan secara harga itu affordable, maksudnya terjangkau. Slide berikut. Nah, sekarang kita bicarakan keamanannya. Izin ini agak teknis dan saya juga sengaja bahasa Inggris supaya nggak ada salah penerjemahan. Jadi khawatir ntar jelasin niacinamide dianggap konflik of interest gitu karena di Paragon banyak pakai niacinamide, tapi insya Allah ini dari literatur ya. Jadi nanti kalau teman-teman kuliah farmasi ada mata kuliah kosmetik atau nanti ada kursusnya juga safety assessment, ada istilahnya NOAEL. Jadi itu semacam studi yang melihat profil toksikologi gitulah gampangnya. Nah, jadi kalau dulu itu kan masih di Eropa itu masih boleh ya bahan-bahan kosmetik uji keamanannya menggunakan hewan gitu, dan karena niacinamide ini adalah bahan aktif yang sudah lama, dia punya nih uji toksikologi pada tikusnya. Jadi diberikan secara oral sampai 200 mg kilogram per hari dan tidak ditemukan efek samping. Jadi tikusnya itu dalam keadaan hamil. Nah, tapi terserap nggak sih di kulit gitu? Karena kan kalau nggak terserap di kulit, kemungkinan efeknya juga minimal atau tidak ada gitu kan. Dia terserap di kulit selama 24 jam, hampir 30% dari dosis. Lalu profil toksikologinya gimana? Dia adalah non-iritan untuk kulit, untuk mata memang moderate, itu kan iritasi. Lalu dia menyebabkan alergi nggak atau sensitisasi? Jadi reminder di sini teman-teman. Jadi kalau iritasi itu perbedaannya adalah iritasi itu biasanya prosesnya akut. Jadi mungkin lebih mudah. Misalnya beberapa orang iritasi nih deterjen kalau nyuci atau kalau nyuci piring atau nyuci baju gitu kan. Dan biasanya efeknya langsung kan kemerahan atau kering atau perih gitu. Nah, kalau alergi itu adalah dia kulit kita atau badan kita tuh perlu kenal dulu atau ada proses sensitisasi. Jadi biasanya awal-awal pakai nggak apa-apa kok, di minggu kedua atau setelah sebulan itu saya jadi ada keluhan. Nah, jadi untuk niacinamide, untuk iritasi itu profilnya non-iritan dan untuk sensitisasinya juga tidak ditemukan. Nah, kalau namanya bahan baku, kita lihat apa lagi sih? Iritasi, alergi. Nah, ada satu lagi, tadi tuh aman buat ibu hamil atau enggak gitu. Nah, yang keempat adalah mutagenisitas. Jadi dia menyebabkan mutasi pada gen atau enggak gitu, atau ada potensi karsinogenik atau kanker tidak. Dan ini negatif juga. Nah, sorry ada yang double-double. Lalu fototoksik atau fotosensitivity atau tidak. Jadi gini, ada beberapa bahan baku yang memang misalnya non-iritan atau non-sensitisasi, tapi kalau dipakai dan terkena sinar matahari dia ada keluhan. Nah, ini juga fototoksik sama fotosensitivity juga nggak ada reaction yang terobserve. Nah, yang tadi kan ada kadar niacin yang boleh. Nah, itu nanti misal teman-teman bekerja di industri, biasanya itu yang menjadi patokan teman-teman ketika memilih supplier vitamin B3. Karena vitamin B3 itu nanti suppliernya ada beberapa. Nanti kan teman-teman pilih tuh berdasarkan
stabilitasnya, harga, data pendukung, dan lain-lain. Nah, sekarang kan memang seperti disebutkan tadi di awal, secara searching di Google meningkat, secara produk kosmetik yang mengklaim mengandung niacinamide juga meningkat banyak. Terus kalau teman-teman perhatikan kan mungkin agak bingung juga ya, misalnya ada yang nggak nulis persennya, ada yang nulis 5%, ada yang nulis 10, ada yang nulis 20 bahkan gitu kan. Nah, sebenarnya berapa sih konsentrasi yang aman? Memang kalau dihitung secara rumus safety-nya itu 14,5 sampai 20% itu masih aman. Oke, slide berikut. Nah, dia bisa dipakai di mana aja sih? Karena kan mungkin teman-teman lebih lazimnya nih berapa tahun terakhir itu adalah di serum gitu ya. Sebenarnya dia bisa dipakai di rambut dan juga di kulit. Dan sebetulnya sediaannya juga nggak harus cair kayak serum dan toner, karena seperti yang dikatakan di awal tadi, dia termasuk bahan baku yang stabil. Jadi dalam bentuk krim itu juga bisa, bahkan dalam bentuk ada sebuah penelitian di luar negeri dalam bentuk sampo atau dalam bentuk hair tonic itu juga punya efek. Nah, dosis rekomendasinya sebetulnya adalah 0,5 sampai 5%, tapi bukan berarti kalau ada yang mengklaim 7, 10, 20, 15 itu berbahaya. Tapi gini, vitamin B3 itu kan udah lama ya, seumuran sama vitamin C lah sebetulnya kira-kira, tapi memang kan baru mungkin dari 2018 atau 2019 mulai tren di mana sebuah produk itu menyebutkan bahan aktifnya gitu kan, atau menyebutkan nama dagang bahan aktifnya. Kalau teman-teman ingat misalnya 10 tahun yang lalu gitu, jarang kan, biasanya cuma dibilang misalnya brightening cream with triple brightening active gitu kan. Kalau sekarang kan memang dengan adanya tren baru, memang kosmetik trennya cepat ya, akhirnya mulai disebut dengan lebih detail gitu kan. Jadi bahkan nggak cuma ngomong vitamin C 10%, dia nulis benar-benar misalnya ini adalah ethyl ascorbic acid atau magnesium ascorbyl fosfat dan lain-lain. Makanya niacinamide jadi, oh ini kok kayak lagi tren ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang baru, enggak. Udah dipakai puluhan tahun, cuma memang tren kosmetik zaman dulu tidak menyebut niacinamide. Tapi kalau teman-teman lihat produk dulu di list ingredientnya itu sangat lazim pakai niacinamide. Sehingga memang kalau kita lihat jurnal atau penelitian banyak dipakainya di range 0,5 sampai 5%. Tapi karena tren gitu kan mulai dieksplor nih keamanan atau efikasi niacinamide di dosis yang lebih tinggi. Nah, mekanisme niacinamide apa? Dia ada anti peradangan, bekerja di pembuluh darah juga, fotoprotektif sehingga sering ditambahkan di produk sunscreen juga, mengurangi sebum, bisa mencerahkan, antibakteri, antioksidan, ada untuk gatal juga, dan kalau anti kanker itu lebih ke oral, ada beberapa penelitiannya untuk menemani rejim kemoterapi. Nah, dengan mekanisme seperti ini, niacinamide itu untuk masalah kulit apa saja. Jadi mulai dari aging, hiperpigmentasi tadi, flek atau dark spot, acne atau jerawat, penyakit psoriasis, gatal, dermatitis atau eksim, infeksi jamur, dan ada skin cancer juga. Nah, di masing-masing kerjanya dia memang ada dosis yang sudah diteliti. Jadi misalnya gini, niacinamide sebagai pelembab moisturizer di konsentrasi berapa sih? Penelitiannya memang di konsentrasi 2%. Tapi kalau di acne penelitiannya di konsentrasi 4%. Yang ada penelitian dia membandingkan dengan clindamycin, antibiotik topikal atau oles gitu. Lalu kalau untuk sebum controlling di berapa? Di 2%. Slide berikut. Dan kalau mau untuk mencerahkan di 5% penelitiannya, anti-aging di 4-5%, untuk sunscreen
itu di 3%, kalau untuk rambut juga di sekitar 4%. Oke, berikut. Nah, tapi tadi kan kita udah ngomongin profil keamanan dan juga efikasinya. Nah, untuk konsentrasi niacinamide 10% atau 20% atau 5% itu apakah berbeda signifikan dengan dosis yang lebih kecil, itu memang belum banyak penelitiannya. Tapi untuk profil keamanannya itu sudah cukup banyak dilakukan. Jadi 10%, 20% itu so far untuk sensitisasi ataupun rasa stinging atau perih atau flushing, kemerahan itu masih oke. Cuma di sini saya tutup presentasi saya. Reaksi kulit terhadap niacinamide itu bisa berbeda-beda tergantung kondisi kulit tiap individu. Atau saya suka kasih contoh, misal teman-teman mungkin pernah dengar atau ada yang mulai udah kerja atau internship di BPOM atau di rumah sakit atau di apotek, misalnya pasien alergi dengan paracetamol gitu, itu kan bukan berarti paracetamol itu berbahaya, memang reaksi itu bisa berbeda tiap individu gitu. Atau misalnya alergi makanan gitu, mungkin sering dengar alergi seafood ya, bukan berarti kita tidak boleh mengkonsumsi seafood sama sekali, tapi memang reaksi tiap individu yang bisa berbeda-beda. Sehingga apabila Bapak Ibu, teman-teman menemukan, oh kayaknya saya atau misalnya teman atau keluarga pakai produk dengan niacinamide lalu ada keluhan, ya apabila keluhannya bukan yang reda sendiri ketika produk diberhentikan, ada pentingnya untuk berkonsultasi dengan tenaga medis untuk terapi lanjutannya, karena seperti tadi Mbak Tiwi bilang ya, sebenarnya untuk setiap masalah kulit itu ada solusinya. Nah itu kan solusinya bisa bermacam-macam, bisa dengan produk kosmetik atau bisa juga memang ada perlu konsultasi ke dokter. Ya sekian dari saya, semoga cukup jelas untuk niacinamide ini. Nanti mungkin kita banyak tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada teman sobat BPOM waktu Dokter Sari masih menjelaskan aja ini udah raise hand dok nih. Kayaknya udah dari awal dia udah raise hand nih. Mas Arif Arifin. Ya, Mas Arif raise hand itu mau tanya ya? Oke, padahal dari tadi Mas Arifin udah angkat tangan ya. Tapi giliran dipersilahkan langsung tutup kamera ya. Oke. Selanjutnya ada Pak Ahmad Mubarak. Boleh di-unmute, Mas. Oke. Dengan Ibu Helma. Oke, selanjutnya ya. Dengan Ibu Sandrika Beauty Derma. Boleh di-unmute, Mas, Ibu Sandrika Beauty Derma. Nah, silakan Ibu. Ya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, terima kasih untuk waktunya, Bu. Mohon maaf saya nggak buka video, nggak apa-apa ini, Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, ada selamat pagi, dokter. Ya, ada Selamat beberapa. pagi. Ya, terima kasih nih, Dok, atas waktunya. Ini terkait penjelasan mengenai niacinamide. Tadi dijelaskan bahwa niacinamide itu bisa menyebabkan terjadi iritasi apabila dia terhidrolisis menjadi niacin. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih kita mengantisipasi dalam membuat suatu formulasi sehingga menyebabkan bahwa niacinamide ini tidak terhidrolisis menjadi niacin? Kemudian sebenarnya aktif apakah yang ada di niacinamide ini yang menyebabkan dia bisa kita klaim sebagai lightening? Sebenarnya apakah niacinamide ini harus memang
ketika di kulit itu tetap menjadi niasinamid, tidak boleh terhidrolisis seperti itu. Kemudian begini dok, memang tadi sudah dijelaskan bahwa tidak semua jenis kulit itu bisa menerima apakah niasinamid ini bisa diterima oleh semua jenis kulit. Nah, pertanyaan saya, terkadang kita sudah menggunakan niasinamid dengan presentase yang sesuai dengan rekomendasi, tapi memang ada beberapa yang tetap mengalami iritasi atau kemerahan. Apakah ini bisa disebabkan oleh satu, adanya kombinasi dengan bahan baku lain seperti retinol atau mungkin vitamin C, atau memang pH dalam sediaan produk kita itu yang terlalu rendah. Seperti itu, dok. Oke. Terima kasih. Ya, saya pertanyaan pertama dulu ya, Bu Sandri. Ya. Ntar yang kedua boleh tolong diulang lagi. Iya, siap-siap. Jadi yang pertama untuk bagaimana menghindari, karena kan yang dikhawatirkan memberikan efek samping itu kan kandungan niasin di niasinamidnya. Jadi pertama dari pemilihan bahan bakunya. Di CLA-nya tuh ada tuh tiap supplier menyantumkan dia apa ya istilahnya ya? Bukan kontaminan, sorry saya tiba-tiba blank. Ada istilahnya pokoknya dia kandungan niasinnya berapa. Itu bisa di-compare. Ya, mungkin ya dok. Purity, sorry ya purity. Tapi biasanya saya perhatiin tiap beberapa supplier ada mirip-mirip sih purity-nya. Terus yang kedua, makanya memang kalau kita diskusi dengan supplier bahan baku, mereka memang menganjurkan memformulasikan niasinamid itu di pH 4 sampai 6 itu untuk karena itu pH optimal paling minimal hidrolisis niasin pada pH tersebut seperti itu. Lalu yang sebentar dok, mohon maaf saya potong. Sebenarnya niasinamid ini terhidrolisis di pH asam atau di pH basa? Di pH asam. Oh, di pH asam, baik. Jadi kan dia range-nya kan 3 sampai 7,5, sedangkan optimalnya di 4 sampai 6. Beberapa literatur mengatakan di pH asam sih yang lebih dikhawatirkan untuk terhidrolisis. Terus tadi ada statement, saya khawatir teman-teman salah nangkap, bukan tidak semua tipe kulit bisa mentoleransi niasinamid ya. Maksudnya justru niasinamid ini dibanding aktif yang lain itu cukup well tolerated dibanding misalnya alpha hidroksi acid atau beta hidroksi acid atau vitamin C atau retinol kayak gitu. Tadi pertanyaan keduanya, oke. Apa kandungan di niasinamid sehingga untuk lightening? Sebenarnya gini, kandungannya ya niasinamid, tapi niasinamid ini kan punya beberapa mekanisme. Jadi misalnya untuk lightening, dia mekanismenya apa sih? Oh, satu, dia antioksidan. Dua, dia memang menghambat transfer melanin atau pigmen dari si melanosit itu yang di bagian bawah epidermis ke sel kulit di bagian atas epidermis, si keratinosit itu gitu. Jadi bukan masalah kandungannya sih, tapi masalah dia memang punya beberapa mekanisme kerja gitu. Jadi sebenarnya secara literatur niasinamid ini memang toleransi terhadap keamanannya tinggi ya. Ya. Jadi kalau misalkan saya memformulasi suatu produk, ketika saya mungkin ya, kalau misalkan niasinamidnya memang saya gunakan tunggal, kemungkinan iritasi terhadap kulit itu rendah ya, dok, dengan saya menggunakan pH range yang normal stabilitasnya niasinamid. Iya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kan untuk formulasi ya beda-beda style tiap formulator ya. Misalnya ada juga yang misalnya lebih nyaman di tiap formulasinya memang udah template-nya ada anti iritannya gitu. Seperti allantoin atau bisa bolol, itu mungkin juga sesuatu yang bisa dipertimbangkan sih Bu Sandrika. Jadi maksudnya untuk mengantisipasi apakah nanti ke depannya ditakutkan ada iritasi, walaupun sebenarnya secara literatur dinyatakan bahwa niasinamid ini sudah punya tingkat keamanan yang tinggi ya, tetap kita harus tambahkan dengan anti iritan yang lain. Baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, untuk kombinasi ini sebenarnya niasinamid ini paling cocok atau paling semakin meningkatkan efektivitas itu bisa nggak kalau kita combine dengan vitamin C atau mungkin retinol dengan fungsi utamanya kan memang sama-sama brightening, sehingga kan kalau konsepnya sekarang ini kan orang pinginnya instan ya dok ya, misalnya oh ini produknya tingginya brightening terus 7 hari atau
2 minggu kemudian dia pinginnya terlihat brightening seperti itu. Nah, apakah memang kita bisa combine dengan vitamin C atau mungkin retinol, tetapi dengan catatan bahwa kita berharap iritasinya tetap rendah? Ya, vitamin B3 bisa dikombinasi dengan aktif lain. Soal apa yang paling cocok, bisa dua sudut pandang ya. Misalnya sudut pandang dari formator kan mungkin apa yang paling cocok ya, apa yang pH-nya cocok gitu kan, apa yang kelarutannya sama, misalnya sama-sama larut dengan air. Kedua, kalau kita lihat efikasi, mungkin istilahnya kita lihat evidence base-nya. Memang evidence base kombinasi niacinamide itu ada satu, niacinamide dengan retinol itu cukup banyak penelitiannya yang niacinamide dengan retinol itu lebih baik daripada retinol sendiri dalam hal mengurangi kemungkinan iritasi dari retinol satu. Niacinamide dengan vitamin C bisa juga, cuma mungkin vitamin C kan macam-macam ya, ada yang ascorbic acid, ada MAP, ada ASP dan lain-lain. pH-nya juga cukup beragam. Mungkin Bu Sandrika bisa pilih vitamin C yang range pH-nya itu lebih mirip lah dengan niacinamide gitu. Ya, terima kasih Bu Sari, terima kasih Bu Sandrina. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya saja ya Ibu Sari, Dokter Sari. Ini ada dari Ibu Leidia. Untuk pemakaian niacinamide terkait sebagai anti-aging, apakah harus selalu rutin dipakai nih Dok? Nah, kalau ada keluhannya nih, misalnya muncul flek kembali, seperti apa nih Dok? Oke, pada dasarnya setiap produk skincare atau kosmetik itu akan memberikan efek yang baik apabila digunakan rutin. Bukannya promosi, maksudnya gini, pertama, memang kan namanya ketika tadi tuh, lightening di konsentrasi 4%, apa-apa, karena memang sebuah bahan aktif itu kan ketika dibilang punya efek, itu kan berarti berdasarkan uji yang pernah dilakukan kan. Nah, uji yang dilakukan itu kan biasanya hampir pasti tiap hari, bisa sekali, bisa 2 kali sehari. Nah, nanti biasanya si peneliti akan ngecek nih efeknya macam-macam, ada yang setelah 2 minggu, ada yang setelah sebulan, ada yang setelah 2 bulan kayak gitu. Satu itu. Jadi kalau soal rutin bukan hanya niacinamide, semua produk itu memang akan memberikan efek atau terbukti memberikan efek itu memang ketika digunakan rutin. Nah, ketika dihentikan apakah keluhan kulit akan muncul kembali? Jadi kalau saya suka analogikannya dengan gini, misalnya nih kita udah biasa mandi pakai sabun, sampoan pakai sampo, pakai deodoran 2 kali sehari gitu. Jadi kulit kita sudah terkondisikan di kondisi itu kan. Ketika misalnya saya mau berhenti sabun gitu kan, saya mau mandi pakai air saja gitu. Tentu saja kondisi kulitnya nggak seperti kita mandi pakai sabun, tapi ya bukan berarti berbahaya atau apa ya, memang namanya perawat, ya dia terawat di kondisi itu. Apabila perawatan itu dihentikan, tentu saja dia sudah shifting ke kondisi tidak terawat kayak gitu sih. Jadi misalnya kita udah biasa nih nggak terlalu keringetan atau nggak terlalu bau ketek gitu misalnya dengan pakai deodoran tiap hari, terus kita berhenti ya tentu saja kita akan lebih berkeringat atau akan lebih ada bau badan ketika kita stop gitu sih. Iya, seperti ya. Rekan-rekan Sobat Bepom, saya sampaikan ini terkait diskusi kita kali ini terkait efek samping niacinamide ya. Untuk terkait formulasi nanti bisa dicari momen yang lain ya, tapi bukan di baperan ini. Mungkin nanti bisa konsultasi di lain kesempatan ya. Oke, sama-sama Ibu Ledia. Jadi sebenarnya niacinamide ini pemakaiannya cukup aman ya Dok ya, cukup aman dan ada nggak sih Dok laporan dari masyarakat terkait misal penggunaan niacinamide ini memberikan efek samping yang belum diketahui gitu Dok?
Untuk niacinamide sangat jarang sih tergolong vitamin yang well tolerated gitu. Maksudnya kan dibanding aktif lain yang lagi ngetren apa ya, misalnya retinol gitu kan. Kadang ada yang rasa stinging atau kering, atau vitamin C juga seperti itu, atau bahan-bahan exfoliating agent kayak alpha hydroxy acid atau beta hydroxy acid. So far niacinamide makanya penggunaannya sangat lazim, sangat tinggi, itu karena memang dia tergolong, kayaknya saya maksudnya as a R&D maupun sebagai dokter kulit sangat nggak pernah bisa dibilang sih menemukan ketidakcocokan terhadap niacinamide. Tapi kalau ini kayak pertanyaan dari Bu Rahma nih dok, bisa nggak? Mungkin ini kita di luar dari formula ya dok ya. Kalau dia digabungkan dengan produk kosmetik lain gitu, berarti aman kan ya dok ya? Iya, jadi mungkin gini sih yang mau saya share juga ke teman-teman. Kalau obat contohnya apa ya? Kalau obat kan mungkin memang ada beberapa kontraindikasi yang absolut. Misalnya gini, clopidogrel nggak bisa dengan omeprazol gitu, karena berinteraksi, saya lupa yang berkurang efikasinya clopidogrel misalnya gitu. Nah, atau ya mungkin teman-teman yang di farmasi di sini lebih hafal ya, beberapa interaksi obat lain gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kosmetik itu kontraindikasinya itu sangat jarang yang sifatnya absolut. Jadi lebih relatif. Misalnya gini, boleh nggak ya Mbak Dewi pakai vitamin C sama retinol gitu kan, di layer atau di satu produk, khawatirnya kering. Tapi dia relatif, kalau itu nggak apa-apa ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau merasa, oh iya saya agak perih nih kalau layering vitamin C atau retinol, ya sebaiknya dihindari. Jadi nggak ada. Jadi niacinamide sama yang lain itu sih sebetulnya oke-oke aja. Nanti mungkin saya tulis di chat juga biar pada ingat. Karena sebetulnya untuk skincare itu yang benar-benar nggak bisa itu hanya retinol dan benzoyl peroxide. Saya kan benzoyl peroxide itu pun prescribe ya kalau di Indonesia, nggak kayak di luar negeri. Udah cuma satu itu aja. Sisanya sebetulnya lebih ke precaution gitu kali ya. Maksudnya misalnya pakai AHA, kalau di layer sama retinol hati-hati kering kayak gitu. Tapi nggak ada kontraindikasi yang benar-benar nggak boleh gitu. Seperti nggak seperti obat-obatan. Retinol dan benzoyl peroxide itu ya dok ya. Nah dok, tadi kan dokter sampaikan bahwa efek samping niacinamide ini terhadap setiap orang tuh beda gitu ya dok ya. Nah ini ada yang tanya nih dok, Vira Wibawanti, apakah perbedaan itu bisa dipengaruhi oleh pH kulit nih dok? Oke. Pertanyaan yang bagus. Apakah berpengaruh ya kulit? Bisa jadi sih, tapi memang belum banyak penelitian yang menunjukkan hubungannya sih. Tapi kalau ditanya apakah bisa, kalau menurut saya ya bisa jadi ya. Misalnya efek niacinamide pada orang yang pH kulitnya 4,5, atau efek niacinamide pada orang yang pH kulitnya 7. Ya, bisa jadi ada perbedaan sih, tapi kalau ditanya ada penelitian atau enggak, belum sih. Belum ada. Mungkin ya, karena tadi pekerja efektifnya tadi ke 4-6 ya dok ya. Mungkin di bawah itu mungkin saja ya, karena kan tadi 4 asam ya dok ya, pH asam ya. Ya, nih dok tadi ada yang perhatikan sekali nih dok, dokter sempat menjelaskan tentang mekanisme niacinamide nih dok. Salah satu mekanismenya adalah sebostatik nih dok. Boleh nggak nih dok dijelaskan lebih lanjut sebostatik itu apa sih dok? Sebostatik itu istilah untuk mekanisme kerja pada kelenjar sebum. Jadi maksudnya dia mengkontrol produksi sebum dari kelenjar tersebut. Gitu. Oil control gitulah istilahnya ya. Oh ya, bahasa umumnya oil control ya dok. Oke. Oke deh. Dok, saya mau. Nah ini teman-teman nih, kita ada ini nih dok. Ini juga nggak kelihatan ya. Tutup background. Ya. Oh di depan wajah kayaknya bisa deh. Depan masker apa ya? Oke, bentar ya dok. Nah,
Nah, gini aja deh. Nah, ini persembahan dari dokter juga nih kayaknya nih ya. Oh, iya benar. Teh Paragon. Lagi, teman-teman ya yang mau dapetin ini boleh jawab pertanyaan dari dokter Sari. Boleh dong dok? Kasih satu pertanyaan nanti teman-teman bisa isi di kolom chat ya. Tulis PTI ya. Nanti yang Oh, duluan ketik di kolom chat PTI nanti saya panggil untuk menjawab pertanyaan dari dokter Sari. Boleh dok pertanyaan pertama dok? oke, pertanyaan pertama. Niacinamide punya efikasi terhadap masalah kulit apa saja gitu kali ya? Oke. Masalah kulit ya. Boleh di kolom chat ya ketik PTI ya. Keywordnya PTI nanti saya panggil. PTI, oke nih ada yang PTI. Nabila Apriliani, boleh dibuka mic-nya Mas Nabila. Nabila Apriliani, apa jawabannya Mbak Nabila? Tadi apa ya dok pertanyaannya? Tidak kedengar. Niacinamide punya efikasi terhadap masalah kulit apa saja? Ya, masalah kulit yang bisa diatasi apa saja? Kemerahan. Iya, iya boleh deh. Terus? Udah deh. Nggak nambah nih. Kurang. Ayo, saya panggil yang lanjutnya ya. Indrawati, boleh Mas dibuka untuk Ibu Indrawati? Ya, halo. Ya, silakan Ibu. Akne, ekspot sama kemerahan. Cukup dok 3? Ya mungkin kalau ada satu lagi yang bisa lebih dari 3 gitu kali ya. Oke. Lagi Bu, lanjut Bu, mungkin udah ditambahin. Baru 3 tambah 1 lagi. Oke, lewat ya. Kita panggil yang selanjutnya ya. Minimal 4 ya. Dengan Vivian Sutafa. Boleh Mas dibuka mic-nya dengan Vivian Sutafa. Halo. Ya, silakan Ibu Vivian. Untuk kemerahan tadi betul, brightening, terus oil control sama flek. Oke. Ulang lagi Bu, flek, kemerahan, terus oil control, sama brightening secara umum. Oke, flek ya. Gimana dokter? Cukup? Oke, cukup. Yang terakhir udah 4 kan? Oke. Flek, kemerahan tadi ya, kemudian oil control dan pencerah ya. Oke deh. Selamat ya Ibu mendapatkan satu bingkisan menarik dari PT Paragon Teknologi Innovation. Nanti dikirim ya. Ini sebenarnya tadi ini ada pertanyaan tapi sebenarnya dokter udah jawab ya dok, apa semua jenis kulit bisa pakai atau cocok? Ya tergantung tadi ya dok ya. Iya bisa, jadi kan ya karena dia tergolong well tolerated dan cara kerjanya macam-macam, jadi misalnya buat kulit kering, niacinamide punya efek moisturizer, buat kulit berminyak dia punya efek oil control. Karena kalau kita ngomongin tipe kulit cocok itu jangan lupa bukan hanya bahan aktifnya, tapi juga bentuk sediaannya. Misalnya yang kulit berminyak mungkin lebih cocok dengan produk-produk yang satu fase, misalnya kayak toner, kayak essence gitu. Sedangkan yang kulit kering mungkin cocok dengan krim yang thick gitu, misalnya yang tebal gitu. Oke, ya. Ya, ada satu lagi nih dok. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, kita kasih 2 dulu di sesi dokter. Nanti 2 lagi ada di sesi selanjutnya. Boleh kasih satu lagi pertanyaan dok buat teman-teman sobat Bepom? Oke, satu lagi. Itu kan yang tadi sering ada sempat diulang-ulang ya, misalnya pH optimal untuk formula niacinamide. Oke. Wah, langsung ya. pH optimal.
Ibu, sebentar saya lihat Ibu Sandrika Beauty. Boleh dibuka mic-nya? Di PH 4 Berapa, Bu? sampai 6, Dok. PH 4 sampai 6. Yakin banget ya, Bu ya jawabnya? Ya, betul Bu Sandrika. Iya. Yakin ya. Yakin Oke. ditulis soalnya, Bu. Ya, siap. Terima Terima kasih. kasih. Iya, terima kasih. Dokter, untuk yang terakhir nih Dok, apa sih yang mau disampaikan nih buat teman-teman Sobat BPOM yang saat ini bergabung di Baperan 6 terkait mungkin eh, memilih menggunakan ya Dok, bukan memilih lagi tapi menggunakan tips menggunakan kosmetik yang aman tuh seperti apa Dok? Oke, jadi mungkin kalau pesan dari saya ya untuk mendapatkan kulit yang sehat tentu saja membutuhkan perawatan yang rutin. Jadi seperti Prof. Faisal tadi bilang, jadi mendapat kulit yang sehat ya harus rutin kayak kita rutin mandi, sampo, pakai deodoran dan lain-lain. Satu. Lalu yang kedua ya pilih produk yang tentu saja aman, ternotifikasi BPOM, dan kita juga yang ketiga perlu mengenali tipe kulit sama masalah kulit kita. Karena bisa aja nih tipe kulit kita sama dengan teman kita atau influencer yang kita tonton misalnya gitu. Tapi kan masalah kulitnya bisa beda, karena kalau saya lihat terutama pas saya praktek, kadang-kadang jadi nggak nyambung, misalnya masalah kulitnya dia flek gitu, akhirnya dia pakai sebuah lembab yang nggak ada brightening agentnya hanya karena produk ini lagi ngetrend gitu, misalnya. Jadi tiga itu sih kita perlu rutin, kita perlu pilih produk yang aman, dan kita perlu cukup punya pengetahuan untuk tipe kulit dan masalah kulit kita, sehingga rutinitas yang kita lakukan itu akan memberikan hasil yang baik. Ya. Oke, emang kalau bukan kita tuh yang paling kenal kulit kita sebenarnya Dok ya. Iya, sebetulnya. Oke, terima kasih dokter berbagi informasi untuk sobat BPOM, dan mudah-mudahan apa yang dokter sampaikan menjadi wawasan baru ini ya buat sobat-sobat BPOM, tidak hanya bahan-bahan yang berbahaya pada kosmetik, tapi juga bahan lain yang kalau tidak digunakan semestinya itu jadi berbahaya juga gitu ya Dok ya. Oke. Dokter, sebagai ucapan terima kasih kita, kami sampaikan sertifikat ucapan terima kasih kami. Terima kasih dokter sudah bersedia berbagi ilmu untuk kita. Mudah-mudahan tahun kita ketemu dulu tahun 2020 ya Dok ya. Ya. Iya. Tahun lalu. Iya, mudah-mudahan nanti berkelanjutan ya Dok dengan tema-tema yang lain gitu ya Dok ya. Ya, 2 kali kita tatap mukanya secara daring ya Dok. Mudah-mudahan yang ketiga langsung ya Dok, tatap mukanya offline. Bisa. Terima kasih Dokter Sari, selamat beraktivitas. Iya, terima kasih undangannya teman-teman. Assalamualaikum, sehat-sehat. Waalaikumsalam, terima kasih Dokter Sari. Nah, teman-teman, ini sudah disampaikan oleh panitia untuk daftar hadir Baperan 6. Mohon diisi terkait daftar hadirnya, dan untuk materi nanti di akhir akan disampaikan oleh panitia di kolom chat. Ya. Untuk materi selanjutnya, sebelum kita ke materi selanjutnya, saya mau ajak teman-teman untuk tes fokus dulu ya. Sebentar saya share screen.
Oke. Oke. Oke, ini ada gambar ya. Di gambar ini ada tersembunyi kata-kata ya. Boleh teman-teman cari kata-katanya mana yang sudah ketemu. 4 kata yang tersembunyi di gambar ini boleh di kolom chat ketik baperan ya. Nanti yang pertama mengetik kata baperan nanti saya panggil untuk menyebutkan kata-kata yang tersembunyi di gambar ini. Udah. Oke, boleh dengan Oke, yang pertama dengan Adi Wahyudi. Silakan Bapak, kata apa aja yang tersembunyi di gambar ini Bapak? Slide, Bu. Slide, boleh. Slide. 1. Terus apa lagi Pak? CS. Apa Pak? CS ya? CS, bukan Pak. Oh, water deh, water. Water, ya. NL. 2 lagi. NL ya? Bukan Pak. Oh, bukan. Wet. Yang kata ya Pak, ada 4 kata yang tersembunyi. Tadi slide, water, masih wet. Ada 3 lagi. We wet ya? Bukan. Oke, lanjut ya. Dengan Ibu Indrawati. 5, ada 5 kata. Ibu Indrawati. Silakan Ibu. Cool, float, swim. Boleh diulang Bu? Swim, cool, float, wet. Wet ya. Bajunya yang cewek sama slide. Ya, sama slide. Oke, boleh tepuk tangan ya. Nanti Ibu juga berhak 1 hadiah ini ya, persembahan dari PT Paragon Teknologi and Innovation. Selamat Ibu Indrawati dan Ibu 2 yang tadi. Oke. Baik, Ibu Rati sudah siap Ibu Rati untuk materi selanjutnya seperti apa? Ibu Rati juga tadi sempat cari-cari juga itu kata-katanya ya. Ibu ketemu berapa Bu katanya? Baru ketemu 3, Mbak. Baru ketemu 3. Jadi Ibu matanya kurang mata elang ya, Bu. Ya, perlu tambah lagi kayaknya kacamatanya. Oke. Baik Ibu, setelah tadi teman-teman juga sudah fokus kembali nih ya karena ngeliatin kata di dalam gambar itu. Saya lanjutkan untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Koordinator Kelompok Substansi Infokom Balai Besar POM Disera, Ibu Rati Eka Sasongko. Panggilannya Ibu Rati. Begitu ya Bu ya? Ibu Rati. Masih belum berubah panggilannya, Mbak. Oke, masih belum berubah. Nanti kalau berubah soalnya harus selamatan dulu, Bu. Iya. Iya. Oke. Kepada Ibu Rati dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tiwi, Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk yang masih bergabung ya di Baperan 6 ini ya, walaupun tadi pembicara pertama sudah tidak membersamai kita lagi karena ada agenda yang sudah ada agenda berikutnya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Tiwi, saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Rati, mungkin Bapak Ibu yang dari sekolah sudah pernah ketemu kita secara luring ya. Saya ditugaskan, diamanatkan menjadi koordinator kelompok substansi Infokom. Tugasnya apa sih di BPOM? Tugasnya ini yaitu memberikan pencerahan ya kepada Bapak Ibu semua, masyarakat Indonesia supaya lebih aware terkait obat dan makanan yang bermutu dan aman, sehingga kalau masyarakatnya aware bisa melindungi diri sendiri ya, tidak akan termakan oleh iklan apapun ya, karena sudah paham mana yang aman, mana kosmetik yang aman, dan bagaimana cara melapor apabila ada yang tidak sesuai. Nah, saya share screen, izin share screen. Tidak banyak materi saya hari ini, cuman sedikit slide saja. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu, Mbak Tiwi? Sudah ya, baik. Sebentar.
Saya agak terganggu dengan ini apa? Nah, baik. Nah, pada kali ini kami ya dari BP POM Serang ingin sesuai dengan tema Baperan kita kali ini, yaitu meningkatkan awareness masyarakat dalam melaporkan efek samping kosmetik. Jadi supaya masyarakat seperti tadi Pak Faisal ya di pembukaan, bahwa yang mempunyai kewajiban untuk mengawasi obat dan makanan tidak hanya pemerintah, tetapi yang pasti pertama adalah produsennya, dan yang tidak penting adalah masyarakat, karena masyarakat sebagai konsumen menjadi raja ya yang bisa memilih apa yang mau dipakai, baik itu obat, makanan maupun juga termasuk kosmetik. Nah, Bapak Ibu ketahui tidak hanya obat yang mempunyai efek samping, ternyata kosmetik pun berpotensi mempunyai efek samping. Sebelum kita masuk terkait efek samping kosmetik, kita kenalkan dulu nih apa sih sebenarnya kosmetik. Tadi Pak Faisal bilang sebelum masuk BPOM, saya kira itu ya mungkin saya juga termasuk ya, sebelum belajar di dunia farmasi, sebelum masuk BPOM taunya kosmetik itu ya riasan ya. Ternyata tidak seperti itu. Kalau di peraturannya kosmetik itu adalah baik itu bahan ataupun sediaan. Sediaan itu ya tadi yang disebut Dokter Sari ya, bentuknya bisa krim, kemudian bisa lotion, kemudian cairan ya, itu namanya sediaan. Yang digunakan di luar tubuh manusia, baik itu di rambut, di kuku, di epidermis, di kulit ya, di bibir maupun di organ genital bagian luar, termasuk di gigi dan mukosa mulut. Jadi seperti pasta gigi, shampoo itu termasuk kosmetik ya. Jadi tujuan penggunaan kosmetik ini yaitu untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau memperbaiki bau badan sehingga bisa melindungi atau memelihara tubuh yang pada kondisi baik, yang kita beri underline adalah kondisi tubuh dalam kondisi baik. Jadi kosmetik digunakan pada kulit atau pada rambut atau pada mulut dan gigi dalam kondisi baik. Ya, jadi di sini nih ada fungsinya membersihkan, contohnya ya facial wash atau sabun atau sampo, kemudian juga untuk mewangikan, contohnya itu parfum, mengubah penampilan ya, yang seperti biasa sekarang anak-anak milenial lebih jago nih dengan make up-nya ya, itu contohnya seperti lipstick dan lain-lain. Jadi kosmetik tidak hanya make up, tetapi semua nih termasuk yang membersihkan, mewangikan, memperbaiki bau badan seperti deodoran, dan juga melindungi diri seperti sediaan terapi surya, itu termasuk tujuan dari menggunakan kosmetik. Yang tadi saya garis bawahi, kosmetik digunakan pada kulit atau kondisi tubuh yang baik atau sehat. Jadi kosmetik bukan obat dan tidak berfungsi untuk mengobati ya. Jadi tidak ada apabila di iklan kosmetik diinjeksi gitu untuk mencerahkan kulit. Kemudian ada klinik yang kosmetiknya dengan diinjeksi, itu pasti bukan kosmetik, karena kosmetik digunakan di bagian luar tubuh ya, tadi kembali ke definisi awal, dan kosmetik tidak ditelan ya, dia hanya digunakan di luar tubuh. Nah, tadi ya di pembukaan Pak Faisal juga sudah ada sedikit menjelaskan bahwa semua pemilik izin edar itu maksudnya tidak hanya pabrik ya. Kalau pabriknya ada di dalam negeri berarti kan dia kosmetik lokal, tapi ada juga yang pabriknya tidak di Indonesia, dia memiliki izin edar ya, kosmetik impor. Siapapun pemilik izin edar, baik itu kosmetik lokal maupun dari luar, itu wajib memproduksi dan atau mengedarkan produknya yang harus yang aman, bermutu, dan juga ada manfaatnya. Dia aman, dia bermutu, produknya baik ya, tidak mudah misalkan sesuai tanggal expiry-nya dia masih bagus, sesuai dengan cara penyimpanan dan tanggal expiry dia masih bagus, tapi dia bermanfaat atau tidak, jangan sampai dia tidak bermanfaat. Dan terakhir dia mempunyai penandaan dan klaim yang memenuhi syarat. Jadi klaimnya itu juga harus disetujui oleh Badan POM, tidak berlebihan dan sesuai dengan hasil evaluasi ya, bahan-bahan yang ada di dalamnya. Nah, kita perkenalkan apa tadi efek samping kosmetik. Tadi Bu Dokter Sari juga sudah menjelaskan dan lebih spesifik kan ya, sinamid. Nah, kita kan suka memakai kosmetik. Nah, kita suka bingung nih apakah yang kita pakai yang ketika kita merasakan sesuatu itu termasuk kita alergi atau sebenarnya itu masuk dalam efek samping seperti itu. Intinya yang dimaksud dengan efek samping kosmetik yaitu apabila kosmetik itu kita gunakan masih dalam normal ya, mengikuti petunjuk penggunaan yang ada di label produknya. Nah, penggunaannya masih normal, kemudian terjadi efek yang tidak diinginkan. Seharusnya dia mencerahkan, malah jadi
membuat lebih gelap, atau misalkan harusnya dia membersihkan, mewangikan, tapi misalnya deodoran, tapi misal menyebabkan gatal-gatal, kemudian ada lotion atau misalkan krim pencerah malah menyebabkan kemerahan, iritasi kulit. Nah, itu sudah masuk dalam kategori efek samping kosmetik ya, gejala efek samping kosmetik. Nah, kalau di peraturan Badan POM sendiri kita punya ada 2 jenis ya efek samping kosmetik, efek yang tidak diinginkan, yaitu yang serius dan tidak serius. Jadi yang serius itu apabila dia sampai membutuhkan rawat jalan, kemudian menyebabkan cacat permanen, dan juga bahkan menyebabkan kematian ya, atau membahayakan diri. Namun kalau yang tidak di luar itu seperti ini ya, masih gatal-gatal, kemerahan, iritasi kulit, itu masih tergolong atau masuk kategori yang tidak serius. Namun baik serius atau tidak serius, kita harus aware nih apabila mengalami gejala-gejala yang tadi disebutkan di atas, walaupun sepertinya tampaknya ringan ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan harus menghentikan pemakaiannya, kemudian menghubungi tenaga medis ya, bila setelah kita hentikan penggunaannya 3 hari kok masih tidak reda gejalanya. Kita bisa berkonsultasi ke tenaga medis, ke dokter, dan ke dokter yang pastinya ya. Kemudian yang jangan lupa, tidak hanya sampai menghentikan dan menghubungi tenaga medis, jangan lupa ya Bapak Ibu semua, masyarakat Sobat BPOM, untuk melaporkan efek samping tersebut. Kenapa sih harus dilaporkan? Saya khawatirnya sebenarnya takutnya saya doang nih yang alergi. Jadi apapun yang kita rasakan ketika kita menggunakan kosmetik secara normal, namun menimbulkan gejala-gejala yang disebutkan sebelumnya, itu tetap kita punya kewajiban ya, kepedulian untuk melaporkan. Kenapa harus dilaporkan? Tadi sudah dijelaskan ya, khawatirnya ya dengan kondisi yang sekarang, dengan pasar kosmetik di Indonesia yang sangat besar ya, banyak sekali permintaan tadi, apalagi mindset masyarakat Indonesia, kulit putih itu cantik ya, yang cantik itu yang putih, yang glowing gitu, seperti itu. Padahal secara alami Indonesia masuk rumpun yang memang kulitnya sawo matang. Kemudian tren dan gaya hidup generasi milenial sekarang yang kayaknya lebih mengenal dan lebih dekat dengan kosmetik dibanding generasi sebelumnya. Kemudian juga maraknya penjualan secara online. Mudah sekali kita mendapatkan kosmetik baik dari toko yang yang officialnya maupun yang tidak gitu ya. Ada lagi juga karena penjualan melalui sistem MLM, sehingga masyarakat mudah sekali mendapatkan kosmetik dan meningkatkan resikonya pastinya. Dengan mudah dia mendapatkan kosmetik, pasti akan meningkatkan resiko masyarakat menggunakan atau terpapar kosmetik yang tidak memenuhi syarat, baik itu karena dia tidak mempunyai izin BPOM atau mengandung bahan berbahaya. Oleh karena itu penting sekali bukan hanya produsen ya, tetapi masyarakat dan juga tenaga kesehatan diharapkan melaporkan efek samping kosmetik ini. Dari sisi masyarakat bisa melapor apa dia misalkan menggunakan produk A ya dari pabrik A, itu bisa melapor kedua tempat. Yang pertama pasti ke produsennya, dan yang kedua ke Badan POM. Dan menurut Perbepom sendiri, Perbepom nomor 26 tadi ya, industri kosmetik atau pemilik izin edar pemilik izin edar itu juga mempunyai kewajiban secara berkala ya melaporkan efek samping kosmetik, baik itu yang serius maupun tidak serius. Bahkan misalkan produknya itu ada juga beredar di luar, tetapi efek sampingnya terjadi di luar negeri, tidak terjadi di Indonesia, tidak ada laporan, bukan tidak terjadi ya, mungkin tidak ada laporan, itu juga pemilik izin edar kosmetik wajib melaporkannya ke Badan POM bahwa kosmetik kami yang mengandung zat A, zat B di luar negeri, beredar di luar negeri dan juga beredar di Indonesia, ternyata ada laporan menimbulkan efek samping seperti apa gitu. Itu juga wajib dilaporkan. Nah, tenaga kesehatan yang misalkan mendapatkan kasus atau pasien yang mengalami keluhan akibat pemakaian kosmetik, yang pasti kalau sudah ke tenaga kesehatan atau ke rumah sakit, pasti kan ini sudah masuk yang kategori serius ya, yang menyebabkan harus dirawat dan sebagainya. Itu juga diharapkan partisipasinya untuk melapor ke Badan POM seperti itu. Nah,
produsen ini wajib menindaklanjuti keluhan baik itu dari masyarakat maupun dari tenaga kesehatan, terus mengidentifikasi penyebabnya apa dan melaporkan ke Badan POM. Nah, fungsinya apa sih? Kenapa efek samping kosmetik harus dilaporkan? Karena nanti akan dilakukan evaluasi oleh Badan POM dan juga tim ahli ya yang untuk mengkaji apakah memang efek sampingnya ini hanya terjadi karena misalkan karena alergi atau memang ternyata perlu ada evaluasi lagi untuk bahan-bahan yang digunakan di kosmetik, sehingga nanti akan diterbitkan ya, akan menjadi masukan untuk regulasi yang baru bahwa ternyata misalkan zat A dia dengan kadar sekian banyak menyebabkan efek samping apa, sehingga kalau misalkan untuk dimasukkan kosmetik kadarnya harus dikurangi seperti itu. Jadi memang masukan-masukan atau laporan-laporan dari Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang hadir di Baperan ini merupakan masukan yang sangat penting ya untuk sampai ke tingkat regulasi terkait kosmetik itu sendiri. Nah, gimana cara melaporkannya ya? Kalau ini tadi dasar hukumnya, siapa saja yang wajib melapor sudah ada ya, tadi sudah saya jelaskan, baik itu pelaku usaha, wajib menjamin kosmetik ini yang diedarkan memenuhi persyaratan, dia juga wajib melapor dan wajib memonitor dan juga melaporkan efek samping kosmetiknya. Nah, tenaga kesehatan dapat melaporkan kasus efek samping yang tidak diinginkan ya, yang dari pasien yang dirawat. Masyarakat juga bisa melaporkan ke Badan POM. Ada beberapa kanal yang sudah disiapkan oleh BPOM untuk menampung pengaduan masyarakat terkait efek yang tidak diinginkan dari penggunaan kosmetik. Nah, apa saja sih yang harus dilaporkan? Yang pasti identitas kita. Jangan khawatir ya ketika kita melaporkan sesuatu ke BPOM, identitas pasti akan aman ya. Kemudian riwayat alergi, kelainan atau penyakit atau data lab apabila ada, kemudian data produk yang digunakan, gejala atau keluhan yang dirasakan dari penggunaan kosmetik, dan apa yang sudah dilakukan untuk menangani keluhan atau gejala tersebut. Nah, sekarang serba mudah ya, serba digital. Nah, BPOM sendiri sudah mengakomodir nih. Kalau lapor lewat telepon atau lewat email kok kayaknya sekarang sudah agak cenderungnya merasa ribet ya. Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu atau belum bahwa kita BPOM sudah menyiapkan nih aplikasi namanya S-Kos BPOM. Jadi ini bisa diinstal di Google Play Store ya, atau bisa melalui website juga ya, www.laporeskos.pom.go.id untuk kita yang ingin melaporkan gejala atau efek samping atau efek yang tidak diinginkan dari penggunaan kosmetik. Seperti ini kalau sudah di-download ya, bisa masuk, bisa kita daftar dulu. Kalau belum daftar dulu. Kemudian kalau sudah mempunyai akun bisa masuk melalui tadi yang akun yang sudah diverifikasi oleh admin, atau misalkan membutuhkan segera karena misalkan urgent, itu bisa melaporkan melalui opsi lapor cepat di sini. Lapor cepat. Nah, berikut nih menu untuk lapor cepat ya, mudah sekali, isi data yang diminta, nama kita, nama pelapor, kemudian nama produk, terus nomor notifikasinya. Ya, nomor notifikasi BPOM di kosmetik ya, yang ada NA, NB, NC itu, kemudian email kita, nomor handphone kita, kemudian alamat ya, tanggal kapan itu kejadian, efek yang tidak diinginkan kapan terjadinya, dan gejala yang dialami. Kemudian kita juga difasilitasi ini untuk apabila membutuhkan bukti atau data dukung ya, dengan memfoto ya kondisi kulit atau yang kita alami setelah penggunaan kosmetik. Kemudian bisa disubmit. Nah, mungkin itu saja ya. Jadi terakhir pastikan ya adik-adik semua, Bapak Ibu yang hadir di sini untuk tidak ragu melaporkan efek yang tidak diinginkan setelah penggunaan kosmetik. Seperti itu melalui tadi aplikasi S-Kos BPOM. Itu saja, Mbak Tiwi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Tiwi. Iya, terima kasih Bu Rati. Nah, tapi nih Ibu ya, kalau soal lapor-melapor nih Ibu ya, kayak di masyarakat tuh agak kurang kepeduliannya gitu ya Bu ya. Merah-merah sedikit mungkin setelah pakai kosmetik, alah biasa katanya gitu ya Bu ya. Alah biasa, efeknya lagi bekerja gitu ya Bu ya. Itu mah efek kosmetiknya sedang bekerja, nanti tunggu sekian minggu atau sekian hari nanti akan terlihat glowing, seperti itu yang kita sering dengar di masyarakat. Nah, gimana nih Bu, menurut Ibu nih Bu, kalau ada apa sih pola pikir masyarakat yang masih seperti itu gitu?
Ya, seperti yang suka iklan zaman dulu, kulit ketahuan yang katanya. Ya jangan main-main lah dengan kulit kita sendiri ya. Tadi kan dijelaskan ya ketika kita menggunakan kosmetik harapannya ada dong pasti lebih cerah, lebih halus mungkin ya, atau lebih wangi seperti itu. Tapi ketika kita menggunakan kok efek yang timbul tidak sesuai dengan harapan, berarti kan tadi masuknya efek yang tidak diinginkan. Nah, tadi kan tipsnya ya segera dihentikan, kemudian ternyata setelah ditunggu beberapa hari setelah penghentian penggunaan kosmetik masih timbul, itu harusnya sudah yakin bahwa kita ada efek yang tidak diinginkan. Apakah terlepas itu alergi atau tidak, itu kan harus melalui evaluasi dari tenaga kesehatan ya. Dan apapun itu segera saja dilaporkan gitu, karena siapa tahu laporan yang menurut kita itu sederhana, menurut kita itu mah nggak apa-apa, tapi ternyata itu berguna ya, berguna buat semua orang yang nanti akan menggunakan kosmetik di Indonesia, karena laporan-laporan Bapak Ibu itu akan menjadi bahan untuk evaluasi untuk peraturan kosmetik yang ada di Indonesia gitu, peredaran kosmetik di Indonesia seperti itu Mbak Tiwi. Jadi jangan ragu untuk melaporkan gitu. Jangan ragu, mau kecil mau besar boleh dilaporkan ya Bu boleh ya? Dilaporkan karena nggak bayar ngelapor itu. Nggak bayar. Tapi apakah melaporkannya harus menunggu ke dokter dulu Bu atau tidak langsung? Langsung. Kalau tadi kan di penjelasan ya melalui aplikasi, tadi kan sekarang serba mudah ya, semua orang pasti punya handphone Android dong ya, dengan segala merek-merek yang sekarang macam-macam. Nah itu kan tadi pilih lapor cepat, kemudian isi nama, pasti hafal ya, kita nggak disuruh isi nomor KTP, itu cuma nama, email pasti semua punya email dong kalau punya HP Android, kemudian nomor HP, kemudian tinggal foto kondisi kita, nama kosmetiknya, merek nomor notifikasinya, mudah sekali. Itu tidak harus nunggu ke dokter, karena tenaga kesehatan pun juga ada kanal untuk melapor sendiri nanti. Dan ketika misalkan ternyata nanti setelah banyak yang melapor, ternyata penggunaan merek A, nanti identifikasi lagi lebih ke bahannya mungkin ya. Merek A, merek B, ternyata bahannya mengandung bahan ini, ada laporan efek samping dari masyarakat seperti ini, dari tenaga kesehatan seperti ini, itu bisa jadi bahan kajian kayak gitu. Jadi tidak harus tunggu ke dokter ya. Ketika kita merasakan ada yang tidak diinginkan setelah penggunaan kosmetik, silahkan lapor tadi pakai lapor cepat, menu lapor cepat. Oke, menu lapor cepat. Jadi nggak perlu setelah merah-merah ke dokter dulu, tapi langsung ambil handphonenya ya, foto, selfie, bersedekah untuk orang lain melalui laporan kita ya. Oke, Ibu Kaizen dari Kaizen Estetik Medika, boleh dibuka mic-nya, Mas Admin? Oke, silakan Ibu. Halo, selamat siang Ibu. Mohon maaf tidak buka kamera. Izin bertanya. Jadi tadi mengenai efek samping kosmetik itu tentunya BPOM punya tujuan sangat baik menjaga masyarakat. Cuman mungkin bagi kami pelaku industri kosmetik, hal ini mungkin harus disikapi dengan bijak ya Bu ya, karena ini mungkin sedikit curhat dari kami. Kami pernah mendapat teguran dari BPOM terkait salah satu produk yang kami produksi, karena menurut BPOM produk yang kami produksi itu mengandung metanol. Nah, itu berdasarkan laporan masyarakat. Nah, itu kami tentunya sangat aware tentang hal ini karena kami tidak menggunakan metanol, dan kami kemudian melakukan uji, dan di situ dibuktikan bahwa tidak ada metanol seperti yang disebutkan oleh BPOM. Kemudian BPOM pada waktu itu meminta menarik semua produk, tapi kami tidak mau karena kami tidak merasa mengandung metanol, dan kami buktikan dengan pemeriksaan lab. Kemudian setelah kami berikan data kami ke BPOM, ngegantung laporan itu. Nah, jadi kami sinyalir laporan ini adalah munculnya dari kompetitor pemilik produk kami, pemilik produk salah satu customer kami gitu. Jadi mungkin masukan saja bagi BPOM, di satu sisi buat masyarakat mungkin merasa dijagain oleh BPOM, tapi kita tahu sekarang masyarakat itu ada yang memang peduli, ada yang memang jujur, tapi ada juga yang jahat gitu. Seperti yang kami alamin gitu. Jadi mungkin kami juga mohon masukan bagaimana dengan hal yang seperti kami alami, karena kami bersurat sama BPOM, kami telepon, kami email, kami mohon
pernyataan resmi dari BPOM, tapi BPOM tidak kasih tanggapan lagi. Jadi kayak ngegantung begitu aja. Makasih, mohon masukannya. Terima kasih. Iya, silakan Ibu Ratih. Ya, Ibu, Ibu di provinsi mana? Kalau boleh tahu, Kaizen Estetik. Pak host, apakah Ibunya masih bisa unmute? Boleh di-unmute Kaizen Estetik. Oke, kami di Bandung, Ibu. Oke, baik. Jadi saya jelaskan proses secara umum ya, Bu. Tadi betul sekali BPOM ingin melindungi masyarakat, tapi mungkin perlu kami klarifikasi kembali. Jadi tugas BPOM tidak hanya melindungi masyarakat. Jadi visi misi kami melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak aman, tetapi kami juga mempunyai kewajiban lain untuk tetap berpihak pada pengembangan UMKM ya, usaha seperti itu ya Bu. Terus bagaimana nih BPOM? Silakan melapor. Terus kalau yang melapor kompetitor kami seperti apa? Jadi kita punya SOP Bu. Kita punya SOP ketika ada laporan ya, Jadi tidak misalkan nih ada yang datang gitu bawa produk kosmetik menyatakan bahwa saya beli di klinik atau di toko A, toko B gitu ya, membawa produknya. Itu tidak serta-merta produk yang dibawa oleh pelapor langsung kita uji. Jadi kita punya prosedur bahwa siapapun yang melapor, kita minta informasinya yang lengkap, termasuk informasi produk yang dilaporkan, kemudian kami akan sampling sendiri, membeli sendiri, baik ke tempat yang dia maksud, langsung misalkan dalam hal ini misalkan di klinik di Kaizen Estetik kita akan datang langsung, atau ketika produknya itu misalkan produk yang beredar umum ya, kosmetik beredar di mana saja, tidak hanya di tempat yang dinyatakan oleh pelapor, tapi juga di tempat lain dengan batch yang sama, produk yang sama, bahkan batch yang sama, baru kita uji. Jadi pasti dari prosedur itu sudah menjelaskan kenetralan kita ya gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk ada yang bawa nih Bu, kan khawatirnya nanti dia nambahkan sendiri gitu, seperti itu. Dia nambahkan metanol sendiri seperti itu. Tidak seperti itu ya Bu ya. Jadi ketika ada laporan, kemudian kita akan turun langsung ke lapangan untuk mensampling produknya dengan batch yang sama dan kita uji di laboratorium kita. Dan mungkin kalau dari pihak produsen juga menguji, itu harus cek juga Bu, sama-sama apakah metodenya sama, metode pengujiannya sama atau tidak. Karena ketika metodenya itu berbeda, hasilnya mungkin saja akan berbeda. Itu pertama, apalagi kalau misalkan hanya uji identifikasi yang kadarnya itu tidak banyak gitu di produk itu. Kita harus samakan dulu metodenya. Apakah siapa nih yang metodenya yang paling update? Pasti kan kita punya standar ya. Semua kayak misalkan untuk pengujian obat ada farmakopenya gitu. Kita menguji menggunakan metode yang sudah tervalidasi. Apakah metodenya sama? Itu bisa didiskusikan ya. Kalau misalkan tadi terkait kasus Kaizen Estetik, mungkin bisa bersurat lagi ya melalui Balai Besar POM di Bandung. Mungkin berarti kan masuk catchment areanya, atau selama ini bersurat ke pusat nanti bisa dibantu untuk kejelasannya. Tapi yang tadi perlu saya garis bawahi, kita menerima laporan apapun ya, tidak terkait kosmetik, misalkan terkait legalitas sarana ataupun terkait produk yang lain, obat dan makanan, itu tidak serta-merta produk yang dilaporkan kita terima dari pelapor, tapi kita melakukan sampling ulang, atau misalkan kita dilaporkan di satu tempat ada misalkan proses yang tidak sesuai gitu, misalkan ilegal, itu kita akan turun langsung, tidak berdasarkan menelan mentah-mentah gitu, kita ada SOP-nya. Mungkin itu Mbak Tiwi, mudah-mudahan bisa diterima ya dari penanya, atau buat informasi juga ya buat Bapak Ibu semua sekalian, baik itu pelaku usaha maupun masyarakat. Masyarakat jangan sungkan untuk jangan ragu untuk melapor, karena privasinya terjaga ya, akan kita jaga. Dan untuk pelaku usaha juga jangan khawatir, karena kita punya BPOM itu ada di tengah ya, bertugas mengamankan produk, memastikan produk yang beredar di masyarakat aman, dan juga mempunyai juga tanggung jawab untuk pelaku usaha tetap berlangsung ya, menjaga perekonomian Indonesia, terutama pelaku-pelaku usaha di lokal tetap bisa bersaing dengan produk-produk yang dari luar seperti itu. Rasanya cukup?
Mbak Tiwi? Iya, seperti nanti mungkin bisa langsung menghubungi Balai POM setempat ya Bu ya, karena berada di wilayah BPOM Bandung, mungkin bisa langsung saja nanti menghubungi Balai Besar POM Bandung untuk kejelasan dan proses-proses selanjutnya gitu ya. Bapak Ibu, seperti tadi di sesi pertama saya sudah bagi-bagi 2 hadiah ya. 2 hadiah. Ini masih hadiah yang sama ya. Jadi yang tadi sudah dapat boleh boleh tidak ikutan dulu ya untuk teman-teman BPOM lain yang belum sempat mendapatkan di sesi pertama. Saya masih ada hadiah. Boleh Bu Rati, coba dikira-kira dulu mau kasih pertanyaan apa. Ya gampang, jangan terlalu gampang. Yang susah, jangan terlalu susah ya. Nanti teman-teman boleh ketik di bawahnya ya. Masih sama seperti tadi, baperan. Jangan salah, baperan. Nanti akan saya panggil namanya. Yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rati berhak belum ya Ibu Mira ya, pertanyaannya kan belum disebutkan. Ibu udah ini ya, Ibu udah bilang baperan ya, ini udah curi start ya. Ini saya yang mudah aja ya Mbak Tiwi, yang ya. tadi sering disebutkan apa aplikasi di Play Store yang disediakan BPOM untuk melaporkan efek samping kosmetik. Oke. Ya, banyak ya, gampang ya. Ini pertanyaannya mudah sekali. Saya mulai dari Ibu Puspita Sari. Boleh dibuka mic-nya Mas Admin? Evi Puspita Sari. Ya, terima kasih. Ya, silakan Ibu. Jawabannya apa Ibu? Eskos BPOM. Eskos BPOM. Eskos BPOM. Ibu udah install belum, Bu? Belum, baru tahu dari sini. Oh, baru tahu dari sini. Setelah ini Ibu mau langsung install kan ya? Iya. Ya, jadi nanti kalau ada efek samping yang Ibu rasa terhadap kosmetik yang baru mungkin ya, baru Ibu pakai, Ibu bisa langsung laporkan. Tapi sejauh ini Ibu pernah mengalami efek samping dari pemakaian kosmetik tidak Ibu? Pernah sih, cuma kayak gatal-gatal gitu, jadinya diberhentiin ganti yang lain. Digatal-gatal terus ganti yang lain. Tapi belum lapor ya Bu ya? Belum. Iya, soalnya silakan, kayaknya Bu. nggak terlalu serius gitu. Nah, siapa tahu tadi seperti yang Bu Tiwi bilang ya, informasi sederhana dari kita ternyata bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi siapa tahu yang merasakan seperti Ibu tidak hanya Ibu di Indonesia, ada 100 orang lagi mungkin atau 1000 orang lagi seperti itu. Iya. Jadi biarpun ringan tetap silakan dilaporkan kalau ternyata memang pas di BPOM, oh ternyata cuma Ibu doang gitu. Oh mungkin ini alergi. Kan ada nanti tim ahli yang mengkaji seperti itu. Jadi silakan dilaporkan ya Bu. Nanti jangan lupa di install. Rasanya tidak besar memorinya. Iya. Gimana jawabannya Ibu? Betul atau sebenarnya agak-agak beda tipis, tapi tadi saya juga menjelaskannya mirip seperti Ibu yang mendengarkan saya banget ya. Jadi disebutnya Eskos BPOM. Betul saja nggak apa-apa. Mbak Tiwi, kalau di aplikasinya sendiri tulisannya BPOM Eskos, tapi nggak apa-apa betul. Oke, jadi selamat ya Ibu Evi. Jadi tulisannya BPOM Eskos ya Bu ya. Jadi kalau dicari BPOM Eskos gitu ya di Play Store-nya, diralat ya. Selamat ya Ibu Evi. Bu Evi berhak mendapatkan souvenir dipersembahkan oleh PT Paragon Technology and Innovation ya. Nah, iya sama-sama Ibu. Ini sebenarnya peserta kita hari ini nih dari segala usia Bu Rati, mulai dari SD ya Bu ya, ada SMP, SMA sampai yang sudah dewasa. Nah untuk anak-anak nih Bu Rati, anak-anak kan cenderung coba-coba ya Bu ya, coba-coba ngelihat temennya, kayaknya bagus pakai itu gitu ya Bu ya. Nah ini ada tips nggak Bu atau ada saran untuk adik-adik nih ya Bu ya, terutama yang ikut baperan kita hari ini terkait yang baru mau coba-coba pakai kosmetik? Aduh, saya bukan dokter nih, takut salah. Saya bicaranya sebagai kita sebagai pengawas aja ya, sebagai pengawas BPOM ya. Ya pastikan ya sebelum membeli kosmetik ya cek klik dulu ya, Bu Tiwi ya.
ceklik, mungkin yang adik-adik di sekolah udah tahu. Jadi mau milih makanan, milih apapun termasuk milih kosmetik, yang pastikan adalah ceklik, cek kemasan, apakah kemasannya masih utuh, ya, masih bersegel. Kemudian cek labelnya gitu. Labelnya pastikan dia sesuai untuk tujuan kita. Misalkan ingin melembabkan gitu, pilih pelembab, ingin mau membersihkan ya, beli sampo ya, pastikan itu produk sesuai yang dengan yang kita butuhkan di labelnya. Kemudian cek izin edar, pastikan dia punya notifikasi. Waduh, Oppo A5 udah jawab. Cek label, cek luar biasa. Hebat banget nih. Ini Sobat Bepom ya pastinya ya. Kemudian cek izin edar. Tadi ya, selain cek izin edar, pastikan kalau kosmetik ada nomor NA, NB, NC, sampai NE. Tapi biasanya yang beredar di Indonesia kebanyakan karena kita dari Asia ya, dari Korea, dari Indonesia, lokal pun sama NA. Kemudian cek kadaluarsa ya. Kosmetik juga punya kadaluarsa, dan pastikan kita menyimpannya juga itu sesuai dengan petunjuk yang ada di label. Walaupun kadaluarsanya masih jauh, tapi ketika kita menyimpannya tidak sesuai dengan petunjuknya, pasti akan lebih mempercepat produknya rusak seperti itu. Itu sih, Bu Tiwi. Ya, jadi adik-adik boleh ya, Ibu ya, berarti boleh ya adik-adik yang SD ini ya. Kayaknya Oppo A5 ini juga kadernya Bepom dari sekolah sepertinya. Jadi boleh, tapi selalu pastikan kosmetik yang mau dipakainya aman. Kalau uangnya kurang ya, jangan terpancing untuk beli yang nggak ada izin edarnya. Takutnya uang jajannya kurang ya Bu, tapi mau beli kosmetik, akhirnya beli di online shop yang nggak ada izin edarnya. Oh betul, oh iya, kader pangan masyarakat. Oke, halo Ibu Oppo, dimanapun Ibu berada ya, wilayah Banten. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah Ibu, boleh dong Bu nih menghabiskan hadiah kita di hari ini. Masih tersisa satu lagi souvenir dari PT Paragon Technology and Innovation. Boleh dikasih satu pertanyaannya untuk rekan-rekan yang masih di Zoom meeting ini, Ibu? Agak susah boleh? Oh enggak sih, enggak susah. Tadi saya jelasin definisi kosmetik ya. Bisa dibantu mungkin tujuan penggunaan kosmetik itu seperti apa? Ada 5 tadi. Boleh di stop dulu Mbak Wulan. Ya, stop. Kita mulai dari sekarang. Apa 5 tujuan penggunaan kosmetik. Tadi kan yang membedakan dia dengan obat ya, berarti. 5 tujuan kosmetik. Oke, dengan yang pertama Nabila Apriliani. Boleh dibuka? Tujuan pengguna kosmetik membersihkan, sabun mandi, mewangikan parfum, mengubah penampilan lipstik, memperbaiki bau badan, deodoran, melindungi diri, tabir surya. Oke, mencatat ya adiknya ya. Ya, kata isi sekali ya. Betul sekali, 100 buat adiknya. Tadi adik siapa namanya? Nabila Apriliani, Bu. Oh, dari sekolah mana nih? SDN Wilulang. Oh, di mana itu Wilulang? Di Banten, di Merak. Oh, Cilegon. Oh, Cilegon. Iya, Adek Nabila sekarang pakai kosmetiknya apa aja?